Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 17 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang sangat kita cintai. Kita mesti bersyukur atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Di tengah sukacita ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, bangsa kita telah merdeka, tetapi apakah hati kita juga sungguh-sungguh merdeka? Untuk itu marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun berada, orang-orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus dengan perkataan yang terdengarnya baik. Namun di balik perkataan itu tersimpan niat untuk menjebaknya. Mereka tampak baik dari luar, tetapi hati mereka dikuasai oleh kemunafikan dan niat jahat. Inilah salah satu bentuk ketidakmerdekaan rohani. Seseorang dapat hidup di negeri yang merdeka, bebas bepergian dan menentukan pilihannya sendiri, tetapi hatinya belum tentu merdeka. Hatinya mungkin masih dikuasai oleh ego, kebencian, ketakutan, kecanduan, luka lama, atau kebiasaan dosa. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Lalu, apakah yang harus kita berikan kepada Allah tersebut? Bukan hanya beberapa menit ketika berdoa atau waktu saat mengikuti perayaan Ekaristi. Allah menghendaki seluruh hidup kita, hati, pikiran, perkataan, keputusan, dan perbuatan kita. Namun terkadang kita datang kepada Tuhan sambil tetap mempertahankan ego. Kita memohon pengampunan, tetapi belum bersedia mengampuni. Kita berkata percaya kepada Tuhan, tetapi membiarkan ketakutan menguasai hidup. Kita ingin hidup benar, tetapi masih terikat oleh kebiasaan yang kita tahu itu tidak baik. Penjajahan rohani tidak selalu tampak seperti rantai yang membelenggu tangan dan kaki. Kuasa jahat dapat bekerja secara halus. Kita dibuat merasa bebas, padahal keputusan dan tindakan kita mulai dikendalikan oleh dosa. Saya pun terkadang menyadari bahwa bersikap ramah dan sabar kepada orang lain
terasa lebih mudah daripada kepada orang-orang terdekat. Ketika lelah, kita mudah tersinggung. Kita ingin dimengerti, tetapi lupa berusaha mengerti. Terkadang kita merasa sudah mengampuni, namun ketika peristiwa itu dibicarakan kembali, hati masih terasa tidak nyaman. Mungkin karena masih ada luka yang belum sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan. Kemerdekaan rohani bukan berarti kita tidak pernah mengalami godaan, kemarahan, ketakutan, atau luka. Kemerdekaan rohani berarti semua itu tidak lagi menentukan tindakan kita. Ketika marah, kita tetap dapat memilih untuk tidak membalas. Ketika terluka, kita dapat belajar mengampuni. Ketika takut, kita memilih tetap percaya kepada Tuhan. Ketika jatuh dalam dosa, kita dapat bertobat, bangkit, dan kembali kepadanya. Inilah kemerdekaan yang Tuhan kehendaki, bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk memilih yang benar dan melakukan kehendak Allah. Marilah kita bertanya dengan jujur, apakah hidup saya sudah sungguh-sungguh menjadi milik Allah? Apakah saya masih dijajah oleh ego, kebencian, ketakutan, ketergantungan, atau kesulitan mengampuni? Bendera merah putih telah berkibar sebagai tanda negeri yang merdeka. Marilah kita juga membiarkan kasih dan kehendak Allah berkibar di dalam hati kita. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami dan bimbinglah para pemimpin agar bekerja dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Bapa, merdekakanlah juga hati kami. Bebaskanlah kami dari kuasa dosa, ego, kebencian, ketakutan, kecanduan, dendam, dan segala sesuatu yang menjauhkan kami darimu. Berilah kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk meminta maaf, dan ketulusan untuk mengampuni. Jadikanlah kami pribadi yang merdeka untuk mengasihi, melayani, dan melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, bersatu, adil, dan sejahtera. Semoga hati kita juga semakin merdeka dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.